Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Lubna dengan NIM G00242202. Saya dari kelompok B6 atau 16 dan saya akan menjelaskan laporan praktikum dari nomor 3, yaitu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian tersebut, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal yang pertama itu adalah jelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. Lalu yang soal nomor 2, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Soal nomor 3 adalah jelaskan anatomi dari os femur. Oke, kita langsung masuk ke nomor yang A, yaitu anatomi dari artikulatio genu. Jadi artikulatio genu itu dia terdiri dari 3 artikulatio, yaitu artikulatio artikulatio femoropatelaris. Femoropatelaris itu dia dibentuk oleh fascies patellaris os femur dan fascies articularis patella. Yang kedua itu ada artikulatio meniscofemoralis. Ada artikulatio meniscofemoralis. Jadi artikulatio ini dibentuk oleh condylus femoris dan meniscus medialis et lateralis. Selanjutnya itu ada artikulatio meniscotibialis. Untuk artikulatio meniscotibialis, mana ya gambarnya? Oke, ini aja. Artikulatio meniscotibialis itu dia dibentuk oleh condylus tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Kita langsung lanjut aja ke ligamentum yang memperkuat. Ligamentum yang memperkuatnya itu adalah ada ligamentum ligamentum kolateral fibular, kolateral tibial, ligamentum patella. Selanjutnya ada ligamentum cruiatum anterius et posterioris. Lalu ada ligamentum transversum genu. Tapi ini bisa dibaca lagi. Ini juga ada ligamentum dan musculus yang terdapat di artikulatio genu. Mungkin saya akan lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu anatomi dari os femur. Anatomi dari os femur itu ini adalah gambar dari ventralnya. Di ventralnya itu terdapat proximal corpus femoris. Lalu ada di proximalnya dapat terlihat corpus femoris, terletak trochanter mayor di sisi lateral dan trochanter minor di sisi dorsal. Lalu di bagian dilihat dari dorsal itu dapat terlihat linea aspera yang berperan sebagai linea aspera yang berperan sebagai apophysis origo M quadriceps femoris. Jadi dan juga insersio beberapa otot dari kelompok adduktor. Jadi ini dia lineanya, dan ini ada beberapa yang dapat terlihat juga, ada kolom femoris, trochanter mayor, corpus femoris, trochanter minor, corpus femoris, epicondylus lateralis, epicondylus medialis. Terus ada juga di bagian dorsalnya itu ada trochanter mayor. Lalu ada corpus femoris, kolom femoris, trochanter minor, linea aspera, epicondylus lateralis. Lalu selanjutnya itu ada anatomi os femur yang dapat dilihat dari sisi kanan. Itu terlihat caput femoris, sofia capitis femoris, trochanter mayor, fossa trochanterica, column femoris, trochanter minor, linea aspera, corpus femoris, fascies poplitea, tuberculum adductorium, fossa intercondylaris, condylus lateralis, condylus medialis, dan epicondylus medialis. Lalu tulang ini dapat dilihat dari mengalami rotasi ke arah anterior dengan sudut 12-14 derajat terhadap sumbu yang menghubungkan antara condylus medialis dan condylus lateralis. Lalu dia juga akan pada bayi dapat mencapai sekitar 30 derajat. Lalu bila sudut torsi femur ini bertambah, maka tungkai akan mengalami rotasi ke media sehingga jari kaki mengarah ke dalam pada saat berjalan. Bila sudut torsi femur tersebut lebih kecil daripada 12 derajat, jari kaki akan mengarah ke luar. Lalu selanjutnya ada anatomi os femur lagi dari bagian sisi kanan yang lebih dilihat dari dorsal.
Ini ada terlihat fovea capitisnya, dan kolom femoris ini membentuk sudut 126 derajat dengan corpus femoris. Sudut ini dinamakan dengan kaput kolum diaphysis atau sudut CCD. Pada neonatus, besar sudut CCD adalah 150 derajat. Peningkatan sudut CCD itu dapat menyebabkan coxa valga, sementara penyusunan sudut CCD menyebabkan coxa vara. Selanjutnya ini ada ujung proximal femur sisi kanan beserta ilustrasinya. Dan ini juga jadi 120 derajat, 130 derajat. Lalu selanjutnya ini dapat dilihat dari lateralnya. Dari lateral itu terlihat condylus lateralis, epicondylus lateralis yang bisa gerak fleksi ekstensi di sendi lutut. Nah, gambar tersebut ini merupakan artikular di condi femuralis yang perlu dikuasai. Terhadap sudut corpus femoris, permukaan artikular terletak di sisi dorsal atau retroposisi. Selain itu, kelengkungan condylis femoris lebih terlihat di bagian posterior, sehingga tampaklah kelengkungan spiral. Fenomena ini lebih jelas terlihat di condylus medialis daripada condylus lateralis. Lalu ini ada gambar ujung distal femur sisi kanan, potongan frontal di tingkat badan sendi kalau dilihat dari ventral. Lalu ini ada ujung distal femur sisi kanan jika dilihat dari distal. Jadi ini perbedaannya. Lalu selesai. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.